Ini motor enak, bodinya lebih jangkung daripada CB, tapi enak. Halo sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Gilang, dan kali ini saya ada di fasilitas safety ridingnya Astra Honda Motor, dan di sebelah saya ada motor baru yang baru meluncur November kemarin di Gias, yaitu Honda CB 150X. Nah, buat teman-teman yang selalu penasaran, sejak awal meluncur pasti udah tahu ini motor adalah motor adventure. Kelihatan dari tampilannya yang petualang banget. Untuk sekarang kita bakal bahas desainnya, tapi nggak akan detail banget karena teman-teman pasti udah tahu lah motor ini. Karena dia motor adventure, udah pasti dia dikasih windshield. Untuk lampunya masih mirip-mirip sama CB 150R Street Fighter. Tapi di sini dia pakai sen yang kepisah, dan sennya udah LED ganteng. Di sini ada paruh bebeknya, dan bisa dibilang ini yang ngebuat ciri khas akan motor adventure. Suspensi depannya dari Showa, warnanya emas, mirip kayak yang 150R, tapi ini punya ketinggian yang beda. Dia lebih panjang 3 cm, dan travelnya sekarang 15 cm, 150 mm jarak main suspensinya. Spakbor depannya mengikuti ban, jadi bisa dibilang ada 2 spakbor karena dia motor adventure. Untuk pelek depan belakang itu sama, nggak jauh beda. Dan oh ya, yang saya pakai ini itu yang varian standar, jadi varian yang bukan yang spesial. Kalau yang spesial itu warnanya beda, dan bedanya itu ada di sini, warna mesinnya, warna peleknya, dan warna stangnya itu bronze, perunggu gitu, kemas-emasan. Kalau ini semuanya hitam. Dan menurut saya edisi standarnya ini juga udah ganteng, warna hijau kayak gini termaksud jarang di motor ya, dan ini bisa jadi ciri khas sendiri buat di jalan. Nah, itu bagian depannya. Sekarang kita bagian ke sampingnya. Di sini ini tuh gede dan berasa kayak motor gede walaupun cuma 150 cc. Apalagi kalau kita ada di bagian atasnya, ngelihat bagian tangki dan bagian stroke-nya ini itu keker. Jadi kita ngerasa motor ini kayak motor gede gitu. Untuk bagian tangkinya itu nggak beda sama saudara-saudaranya, yaitu CB 150R 12 liter. Tapi dia terlihat gede karena ini dipakai kondom. Bagian tengahnya dan sini ada motif kamuflase gitu, cakep. Untuk pegangannya itu model tanduk sama kayak CB 150R. Ini kalau bagian belakangnya tuh CB Street Fighter. CB Street Fighter banget nih kelihatan. Tapi spakbornya beda. Nah, ini bagian kokpitnya, dan ini sepertinya kosong-kosong, tapi ini jadi keunggulan tersendiri. Kita bisa kasih pegangan HP buat taruh di sini, dan ini bisa juga buat tank bag kecil, bisa taruh di sini buat pegangan HP. Masih ada sisa banyak, atau kita mau ganti windshield yang lebih tinggi juga bisa, dikasih handguard juga bisa. Maksudnya buat pemanis-pemanisnya bisa banyak pilihan. Yang membedakan lagi adalah stangnya. Dia stangnya lebar buat pengendaraan yang lebih prima. Nah, ini shocknya. Kuncinya masih pakai kunci magnetis. Kalau pakai keyless kayaknya mungkin selain mubazir harganya juga nggak kekejar. Nah, ini bagian speedometernya. Ini RPM, ini gigi, ini speed kecepatan. Terus ini ada jam, ini odometer, ini filmeter. Nah, ini buat ngerubah nih, ada trip A, trip B ini karena masih sama. Nah, ini average nih.
km per liter. Jadi kita bisa tahu kita gaya berkendaranya kayak gimana sih gitu. Ini bagian-bagian standar, ini gigi netral, tuh oli, sen, kiri kanan, lampu jauh. Sekarang kita coba naikin. Bedanya apa nih? Tara. Yap. Dia lebih tinggi daripada CB 150R Streetfire karena suspensinya juga lebih tinggi. Sekarang tinggi joknya tuh 810 mm. Jadi buat pemilik tinggi badan di bawah 170 pasti bakal jinjet. Ini kayak saya nih 168. Ini sedikit jinjet. Tapi kalau satu kaki masih bisa dan masih cukup nyaman karena suspensinya juga empuk. Nah, karena dia lebih tinggi, penyesuaiannya bukan itu aja. Karena dia lebih tinggi, penyesuaiannya juga banyak. Ini kayak standar tengah dan standar sampingnya juga lebih tinggi daripada saudaranya. Lebih panjang sekitar 2 cm dibanding CB 150R. Nah, kita bahas juga nih undercowl-nya. Keren ya undercowl-nya. Nah, karena motornya udah di sini, sekalian kita coba aja. Kita rasain sih gimana sih. Saya dapat kesempatan 5 kali buat muter area test ride ini yang udah dirancang sama tim dari Honda buat ngerasain performa dan kelincahan motor ini. Yuk. Oh iya, pakai riding gear dulu kali ya. Sekarang kita ada di fasilitasnya Honda dan kita bakal nyobain motor ini 5 lap buat muter-muter. Jadi ada agility area, terus ada bumpy area sama tes kecepatan. Ntar kita bakal cobain motor ini gimana sih, enak atau yang lainnya lah kita cobain. Koplingnya empuk, rem empuk. Di depan pada genjot-genjot nyobain dan ya memang empuk sih. Sahabat Kompas Dom, sekarang kita cobain nih motornya. Oke, 1, 2 dan oke, kesan pertama ini motor enak. Bodinya lebih jangkung daripada CB, tapi enak. Nah, kita liuk-liuknya juga nyantai. Set. Buat belok-belok juga enak banget nih. Nah, ini kita pasang jembatan. Syah, dengan sangat mulus. Set. Kita bumpy. Kita cobain di kecepatan rendah. Impresif. Sekarang kita tarik.
info, mesinnya itu nggak beda jauh sama CB, cuma oleh Honda katanya nih diperbaiki nih untuk torsinya, torsi menengahnya dibuat lebih enak dibanding yang CB. Sekarang kita tes dari keadaan diam. Ya, aman-aman aja. Sekarang kita agak tinggi dikit. Motor ini belum pakai assist and slipper clutch, tapi buat mindahin turunin gigi tadi enteng-enteng aja, enak-enak aja. Nah teman-teman, yang tadi itu yang saya pakai itu adalah Amazon Green, yang itu varian standar. Nah kalau yang ini itu Volcano Black dan itu special editionnya. Ini harganya lebih mahal, 33 sekian dibanding yang edisi standar. Dia bedanya itu selain warna, dia peleknya tuh bronze, yang tadi saya bilang bronze, dan ininya juga bronze, tapernya juga bronze. Nah ada satu lagi nih warna. Oh iya, ini yang tadi nih yang kita cobain, yaitu Amazon Green. Tampilannya keren, army. Dan yang lagi ada di situ, yang dipakai teman-teman juga, ini adalah Mandala Red. Ini juga varian standar. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas desain dan tadi saya udah nyobain performanya kayak gimana, kelincahannya gimana, dan sekarang informasinya soal harga. Motor ini di atasnya CB 150R tapi di bawahnya CBR 150R, jadi ini ada di tengah-tengahnya. Dan ini bisa dibilang adalah motor touring adventure kelas 150cc yang sengaja diciptain Honda di segmen ini. Dan buat temen-temen nih, ini bisa jadi alternatif baru buat yang suka touring, yang suka jalan-jalan jauh, petualang ke pelosok-pelosok. Honda nyediain motor ini di samping CB 150R yang tipe roadster dan CBR yang tipe sport gitu. Dan buat saya motor ini sama seperti saudara-saudaranya, itu enak, nyaman. Dan untuk hal-hal yang lain, mungkin kalau desain kayak apa itu balik ke selera ya. Tapi Honda udah nyiptain motor ini untuk tampilan yang bisa dibilang moge look, karena mirip-mirip kakaknya CB500X. Tapi ini versi lebih kecilnya dan dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. Nah segitu dulu review kita atas impresi CB150X yang tadi kita udah cobain, yang saya udah cobain. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di video selanjutnya.